Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Almaira Galuh Zafarani dari kelas 12-7 yang kali ini akan menjelaskan mengenai wilayah untuk mata pelajaran geografi. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum apa persamaan antara kawasan industri Batam, wilayah daerah Sunda, dan juga daerah aliran sungai? Jadi, jawabannya, mereka semua adalah wilayah, tapi dari kategori yang beda-beda banget. Supaya kita nggak salah lagi dalam membedakan jenis-jenis wilayah, langsung aja yuk kita bahas. Menurut UU nomor 26 tahun 2007, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan karakteristik tertentu secara fisik maupun sosialnya. Langsung aja kita ke kategori-kategori dari wilayah itu sendiri. Kategori-kategori wilayah dibagi menjadi 4. Kategori pertama yang akan kita bahas yaitu wilayah formal atau homogeneous region, yaitu wilayah yang diikat oleh satu atau beberapa karakteristik seragam, baik aspek fisik atau alamnya maupun juga sosial dan budaya. Wilayah formal kembali dibelah lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah wilayah iklim, yaitu wilayah yang dibatasi berdasarkan kesamaan kondisi iklimnya. Kondisi iklimnya contohnya adalah tropis, subtropis, tundra, dan banyak juga lainnya. Yang kedua adalah wilayah geologi atau bentuk lahan. Wilayah yang dikelompokkan berdasarkan struktur geologi atau bentuk permukaan buminya. Yang ketiga adalah wilayah vegetasi atau bioma, yaitu wilayah yang ditandai oleh dominasi jenis vegetasi alami tertentu. Yang keempat adalah wilayah administratif, yaitu wilayah yang batas-batasnya ditentukan secara legal formal oleh hukum atau pemerintah untuk keperluan tata kelola. Dan yang terakhir ada wilayah bahasa atau etnis, yaitu wilayah sosial budaya yang masyarakatnya menggunakan bahasa utama yang sama atau memiliki kesamaan suku dan juga etnis. Kategori kedua yang akan kita bahas yaitu wilayah fungsional atau disebut juga dengan nodal region, yaitu wilayah yang didefinisikan oleh adanya interaksi, ketergantungan, atau juga aliran antar daerah. Wilayah fungsional dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu wilayah metropolitan atau perkotaan, yaitu wilayah yang terdiri dari inti kota besar yang terhubung erat secara ekonomi dan sosial dengan kota-kota yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah wilayah perdagangan atau pasar, bisa juga disebut dengan market area, yaitu jangkauan area pelayanan dari suatu pusat kegiatan ekonomi, seperti area jangkauan konsumen suatu pusat perbelanjaan. Yang ketiga adalah wilayah transportasi atau aliran, yaitu area yang terhubung oleh jaringan pergerakan atau rute angkutan tertentu. Dan yang keempat adalah wilayah pelayanan publik, yaitu wilayah kerja administratif fungsional dari instansi pelayanan tertentu. Kategori yang ketiga yang akan kita bahas yaitu wilayah vernakular atau perseptual, atau bisa disebut juga vernacular or perceptual region, yaitu wilayah yang tidak memiliki batas fisik atau hukum yang tegas, melainkan ada berdasarkan persepsi, ikatan emosional, atau identitas budaya yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Wilayah vernakular dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah wilayah identitas budaya lokal, yaitu wilayah yang dikenali lewat julukan atau persepsi sejarah budaya masyarakat. Yang kedua adalah wilayah arah atau geografis populer, yaitu penamaan wilayah berdasarkan pemahaman geografis sehari-hari yang batas resminya bervariasi. Kategori keempat yang akan kita bahas yaitu wilayah perencanaan atau spesifik, bisa disebut juga dengan planning region, yaitu adalah wilayah yang ditetapkan untuk pembangunan, konservasi, pengelolaan lingkungan, dan juga penanganan masalah tertentu. Wilayah perencanaan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah daerah aliran sungai atau DAS, yaitu wilayah ekologis daratan yang ditandai oleh satu sistem sungai utama yang menampung dan mengalirkan air hujan menuju laut atau danau. Yang kedua adalah wilayah pembangunan atau ekonomi khusus, bisa disebut juga dengan KEK, yaitu area yang sengaja didesain oleh pemerintah dengan aturan khusus untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang ketiga adalah wilayah konservasi atau lindung,
yaitu wilayah yang ditetapkan secara hukum untuk dilindungi fungsi lingkungannya dan keanekaragaman hayatinya. Terakhir adalah wilayah rawan bencana, yaitu wilayah yang dipetakan berdasarkan tingkat resiko atau kerentanan terhadap bencana alam tertentu. Jadi kesimpulannya, menentukan suatu wilayah itu bergantung pada sudut pandang mana yang kita gunakan. Entah itu berdasarkan kesamaan fisik, interaksi, ekonomi, persepsi budaya, atau kebutuhan perencanaan. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.